Cerita dibuka dengan memperlihatkan seorang mama muda bernama Dylan yang saat itu tengah mengobrol via telepon dengan suaminya Robert yang mengaku sibuk dan tidak bisa pulang ke rumah dikarenakan perjalanan dinasnya ke luar kota. Yes, sir. The story I'm about to tell you may shock you. Diceritakan, Robert selalu saja disibukkan oleh pekerjaannya sehingga Dylan jarang sekali bisa mendapatkan asupan nutrisi. Bahkan untuk bertemu kedua anaknya pun sangat sulit. Namun di sana Dylan meminta Robert agar bisa menyediakan waktunya merayakan Halloween bersama dengan mereka. Yes, it is, sweetheart. Tyler, it's time for dinner. How many times do you have to ask me? I will be back. Di malam harinya, ketika Dylan sedang terlelap, tiba-tiba saja teleponnya berdering. Dan ternyata penelpon itu adalah seorang wanita yang mencari-cari keberadaan Robert. Mengetahui kejanggalan itu, ia langsung menelpon Robert guna memberitahukan selingkuhannya yang baru saja menelponnya. What are you talking about? Natasha? Your girlfriend just called. Robert yang merasa tertangkap basah, malam itu ia segera pulang ke rumah. Dan di keesokan harinya, terlihat mereka membahas perihal perselingkuhan Robert di dalam mobil agar tidak didengar oleh anak-anaknya. Di sana, Robert selalu saja membela dirinya. Pada Dylan, Robert beralasan ia melakukan itu dikarenakan Dylan yang kurang dalam hal memberi servisan. Walaupun telah tersakiti, Dylan akhirnya tetap memaafkan Robert. Bahkan setelah pertengkaran itu, ia masih saja mau bekerja kelompok dengan Robert. Hal itu terpaksa ia lakukan agar Robert tak lagi melakukannya dengan wanita lain. But we're gonna cancel your gym membership. Over the years, I had deferred so Suatu hari pada saat di dapur, pada temannya Dylan mengeluhkan sakit pada pinggangnya dikarenakan terlalu sering kerja kelompok dengan Robert. Di sana temannya lalu menawarkan sebuah pengobatan akupuntur yang dikatakan sangat ampuh untuk menyembuhkan keluhan Dylan. Graham's the name. When I had that thing with my neck. Singkat cerita, sesuai petunjuk temannya, Dylan akhirnya pergi menemui dokter itu. Setelah melakukan beberapa pemeriksaan, dokter berewokan yang bernama Graham ini menyimpulkan bahwa ia tidak menemukan masalah pada bagian pinggang Dylan. Dokter itu justru mendorong Dylan agar mau menceritakan masalah yang tengah dihadapi Dylan belakangan ini. Karena menurutnya, hal itu bisa saja menjadi pemicu dari rasa nyeri yang dikeluhkan Dylan. Namun di sana Dylan mengaku bahwa kehidupannya baik-baik saja. Can you think of anything that might be causing you stress? Mendengar hal itu, Graham tetap meresepkan obat pereda nyeri pada Dylan, lalu menyarankan Dylan agar kembali kontrol minggu depan. Take a few sessions. Singkat cerita, Dylan akhirnya kembali mengunjungi Graham guna memeriksakan pinggangnya. Namun kali ini, ia tak lagi bisa menahan kesedihannya. Sembari menangis, ia menceritakan semua masalah rumah tangganya pada Graham. Di sini, Graham sangat simpati dengan keadaan Dylan pada saat itu. Dengan sebuah kata-kata sederhana dan lembut, Graham mencoba menenangkan Dylan hingga membuatnya merasa tenang. For there to be real love between two people, see, women have a feminine energy that we don't. Dan dari sinilah kisah cinta yang tak semestinya itu pun dimulai. Singkat cerita, mendekati hari Halloween, Robert akhirnya menepati janjinya pulang ke rumah. Dan di saat Robert berniat mendaftarkan Dylan untuk operasi Gunung Semerunya, di sini Dylan yang merasa tak dicintai karena kekurangannya, dengan gamblang ia memutuskan untuk bercerai dengan Robert. I don't want to stay in this marriage. So, that's it? Mendengar permintaannya itu lantas membuat Robert marah. Ia bahkan menganggap Dylan sebagai istri yang tak tahu diri. Itu dikarenakan dia yang bekerja keras sementara Dylan hanya seorang ibu rumah tangga. Dan akhirnya Dylan diusir oleh Robert dari kamarnya. We've been happier now than we have in years. Do you have any idea? I just want this to end. Setelah kejadian itu dan setelah sepakat dengan keputusannya, Dylan akhirnya memberi penjelasan pada kedua anaknya bahwa mereka akan segera berpisah. Mommy and Daddy haven't been. Are you getting a divorce? Hari-hari pun berlalu. Di sela-sela waktu, Dylan dan Graham selalu bertemu untuk kerja kelompok. Namun mereka melakukannya hanya di satu tempat untuk menghindari kecurigaan. Hal itu dikarenakan pada saat itu, Dylan sedang memperjuangkan hak asuhnya di pengadilan. Robert always made me feel like he could do. He thinks the kids would be better off with Robert not around.
Hingga suatu ketika saat berjalan-jalan, Dylan bertemu dengan temannya yang juga seorang single parents. Pada temannya itu, ia bercerita mengenai hubungannya bersama Graham. Namun setelah mendengarkan ciri-ciri pria yang disebutkan oleh Dylan, temannya itu tersadar bahwa pria itu adalah orang yang ia kenal, yaitu suami daripada temannya yang lain. Dan diketahui istri daripada Graham saat ini tengah hamidun. Light, caring eyes. He's into spiritual. In a relationship with another woman. Ibarat disambar petir di siang bolong, Dylan yang mendengar hal itu tentu saja merasa hancur. Setelah ia menceraikan suaminya dan menghancurkan keluarganya demi bisa bersama dengan Graham, namun sayangnya semua itu kini tinggal kenangan. Sore harinya, Dylan mendatangi Graham demi mendapatkan penjelasan. Pada Dylan, Graham mengakui semuanya dan mengatakan bahwa sebelumnya ia enggan memberitahukan yang sebenarnya agar Dylan tak pergi meninggalkannya. It's not true. You left your husband because he didn't love I you. left my husband for you. Setelah kejadian itu, Dylan memilih menghabiskan waktunya bersama dengan teman-temannya. Di sana, ia menceritakan semua kisah percintaannya. Mengetahui Dylan yang masih jomblo, seorang temannya yang lain menawarkan Dylan agar mencoba aplikasi chat guna menemukan pasangan yang cocok dengannya. There's no need to play this game of how many dates to go. But it should be when you. Di malam harinya, Dylan yang penasaran lalu mencoba masuk ke dalam aplikasi itu. Beberapa menit setelah membuka akun, terlihat beberapa pria langsung merespon akun Dylan. Tentu saja ia merasa senang karena ternyata masih ada banyak pria yang menginginkannya. Keesokan harinya, ia mencoba membuka aplikasi itu lagi. Di sana ada 2 orang pria yang memberi balasan pada akunnya. Namun ada 1 orang pria yang menarik perhatiannya. Pria bernama Duke ini menerangkan bahwa dia sedang mencari teman kencan. Namun ia juga bersedia menjadi mentor untuk menciptakan karakter wanita yang tangguh. You're a top shelf alpha female, not afraid of the work needed to be. I like helping to create. Hari-hari pun berlalu. Sejak saat itu, mereka saling berbalas pesan dan sesekali mereka melakukan panggilan suara. Pada Duke, Dylan berbagi cerita mengenai keretakan rumah tangganya. Di setiap momen, Duke selalu memberikan banyak pelajaran pada Dylan. Hal itu tentu saja membuatnya mulai menaruh rasa pada Duke bahkan tanpa pernah melihat wajahnya. Hingga suatu ketika, Duke meminta Dylan melakukan hal nyeleneh di depan jendela rumahnya guna membuatnya merasa sakne. Singkat cerita, untuk mendapatkan pengalaman kerja kelompok layaknya wanita tangguh, Duke meminta Dylan untuk membawa teman prianya yang bernama Peyton ke sebuah tempat yang isinya dipenuhi dengan aksi kerja kelompok. Di sana, Duke menyarankan Dylan agar membuat Peyton menjadi pelayannya pada malam itu. Oh, you have no idea what rough is, little boy. So who was that guy? Beberapa hari setelah aksi itu, terlihat Dylan sering bepergian bersama Peyton. Hingga suatu ketika, Peyton menyatakan perasaannya dan ingin menikahi Dylan secepatnya. Bahkan ia telah menyiapkan semuanya. Namun ternyata selama ini, Dylan hanya ingin menguji dirinya sendiri dengan mengencani Peyton. Ia tak pernah benar-benar berniat untuk serius pada Peyton. They remind me of you. This weekend. Robert's out of town on business. Setelah berhasil membuat seorang pria tergila-gila padanya dan bahkan dengan berani menolaknya, kini Dylan mulai bisa menghargai dirinya sendiri. Hal itu membuatnya semakin penasaran akan wajah daripada pria yang telah menjadi mentornya itu. Dan tak berapa lama kemudian, melalui sebuah surel, Duke akhirnya mengirimkan fotonya pada Dylan. Singkat cerita, setelah sekian lama, mereka akhirnya berencana untuk bertemu. Dengan sebuah mobil mewah yang diakomodasi oleh Duke, Dylan diantarkan ke sebuah villa mewah. Sementara Duke masih harus menyelesaikan beberapa pekerjaannya. It's beautiful. Change of plans. Wait at my meeting now. Help yourself to anything. Malam harinya, Duke akhirnya pulang dengan membawa sebuah gaun cantik untuk dipakai Dylan malam itu. Namun anehnya, di sini Duke meminta Dylan untuk berganti pakaian di depannya. Ia juga meminta Dylan agar tidak memakai sarung segitiga bermudanya pada saat ia sedang bersama Duke. Setelah berdandan cantik, namun Dylan hanya dijadikan pajangan oleh Duke selama beberapa jam. Sementara Duke sibuk dengan laptopnya guna urusan kantornya.
Merasa dirinya dianggurin, Dylan yang tak tahan akhirnya mengeluh. Namun di sini, Duke malah balik marah pada Dylan. Ia lalu mengatakan bahwa selama Dylan berada di sana, ia harus patuh dan tunduk dengan peraturan yang ia buat. From this point forward, until you leave, what I allow you to do. Setelah lama menunggu, Duke akhirnya mengajak Dylan untuk kerja kelompok untuk yang pertama kalinya. Singkat cerita, mereka selalu menghabiskan waktu bersama layaknya pasutri. Selama berada di sana, Dylan merasa bebas dan juga bahagia. Ia kini berubah menjadi sosok wanita yang tangguh dan lebih menghargai dirinya sendiri berkat pelajaran yang ia dapatkan dari Duke. A person chooses to submit. Years, I'd let other people, especially. Beberapa bulan pun berlalu, terlihat Dylan kini disibukkan oleh pekerjaan barunya sebagai desainer interior dan juga membesarkan anak-anaknya. Sementara di sisi lain, kini Robert, mantan suaminya, telah memiliki istri baru. Namun hal itu tak merusak hubungan baik di antara mereka. Dan walaupun telah resmi bercerai, Dylan dan Robert masih saja bekerja sama dalam hal membesarkan kedua anak mereka. By the time that I really started, I do think our marriage stopped working. Di akhir film, pada saat berbelanja, Dylan tak sengaja bertemu dengan seorang pria maskulin bernama Aiden. Terlihat mereka saling tertarik satu sama lain. Di sana akhirnya mereka pun berkenalan, lalu janjian untuk bertemu pada saat pesta ulang tahun putrinya. Tall. Sure. My cell's on there. Dan film pun berakhir.